kita semua bangkit berdiri. Dia baik. Kita angkat pujian ini. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Bapa yang dalam surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami semua. Allah Roh Kudus yang bekerja berkarya di dalam kami, agar setiap perkataan firman menjadi hidup di dalam kami, memberkati kami, mengajari kami, memproses kami untuk tahu akan kebenaran firman-Mu, untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa, bahkan untuk menguatkan kami dalam menghadapi situasi apapun di dunia ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, tutup bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara yang kasih nama Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini dalam situasi yang berbeda dibanding dengan minggu-minggu yang lalu. Tetapi saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana Tuhan hadir. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, Tuhan menolong dan melindungi kita. Kita akan membaca Mazmur 57 ayat yang kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, pemazmur dalam hal ini Daud, dia berseru kepada Tuhan di dalam ketidakberdayaannya, dalam menghadapi situasi yang dia sedang alami saat itu. Daud berseru, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ini seruan doa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Tuhan di dalam ketidakberdayaan yang saat itu. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat itu Daud dalam pelarian diburu oleh Raja Saul. Walaupun Daud tidak bersalah, tetapi Raja Saul yang berkuasa saat itu berusaha untuk menangkap dan membinasakan Daud. Nah, peristiwa ini dapat saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 21 sampai yang ke-26, dan juga 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9, 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 19, di mana saudara, setiap orang yang berusaha menolong Daud itu mengalami satu peristiwa, mengalami pembalasan daripada Saul yang sangat mengerikan. Di ayat-ayat ini, di dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9 dan 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 19,
Ketika Daud sampai di Nob, satu kota yang bernama Nob, kemudian dia pergi ke imam yang ada di sana yang bernama Ahimelek bin Ahitub. Ahimelek ini tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa. Ahimelek menerima Daud dan memberikan roti kepada Daud, serta memberikan pedang Goliat yang disimpan di sana, diberikan kepada Daud. Saudara, pada akhirnya Raja Saul tahu akan peristiwa di Nob ini, dan Raja Saul menganggap Ahimelek ini bersekongkol dengan Daud. Saudara, Ahimelek menerima akibat yang sangat mengerikan. Bukan saja Ahimelek, akan tetapi seluruh keluarganya, anak istrinya, ternaknya, harta bendanya, bahkan semua imam yang ada di Nob berjumlah 85 orang. Bahkan bukan itu saja, semua penduduk Nob, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, maupun yang masih menyusui, dan juga binatang ternak mereka, semua dibunuh oleh Raja Saul. Tidak ada yang berani menolong Daud. Walaupun mereka dalam keadaan yang sanggup, tetapi mereka tidak berani. Dan tidak ada yang mau menolong dia. Daud ingat ada satu oknum yang sanggup menolong dia, yaitu Tuhan yang Maha Besar. Daud sudah punya pengalaman tentang perlindungan dan pertolongan Tuhan ketika dia menjadi gembala kambing domba ayahnya. Daud percaya Tuhan sanggup menolong dia. Itu sebabnya Daud berseru di dalam doanya kepada Allah, meminta perlindungan itu. Itu sebabnya Daud katakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, dalam Mazmur yang lain, di mana kalau kita membaca Mazmur 17 ayat yang ke-8, di sana Daud juga berseru kepada Allah, meminta pemeliharaan dan perlindungan dari Allah. Daud katakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pemazmur ini, yakni Daud, berseru meminta supaya Tuhan memelihara dia seperti biji mata, supaya Tuhan menyembunyikan dia dalam naungan sayapnya. Pemazmur menggunakan dua lambang yang mengingat kembali kasih dan perhatian Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Ada dua lambang yang dikemukakan di ayat ini. Yang pertama, saudara, biji mata. Ini menyatakan sesuatu yang sangat bernilai dan disayangi. Jadi biji mata itu satu hal yang sangat bernilai dan sangat disayangi. Ya. Tentang biji mata ini saudara dapat membaca dalam Ulangan 32 ayat 10, Amsal 7 ayat 2, dan Zakaria 2 ayat yang ke-8. Lambang yang kedua dipakai oleh Daud adalah naungan sayapmu. Ini adalah persamaan yang diambil dari seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya dari mara bahaya. Perlindungan seperti ini yang menggambarkan perlindungan seekor induk ayam ini banyak terdapat di kitab Mazmur.
Salah satu contoh Mazmur 36 ayat yang ke-8, Mazmur 57 ayat yang kedua, Mazmur 61 ayat yang kelima, Mazmur 63 ayat yang ke-8. Kita mungkin dapat membaca Mazmur 36 ayat yang ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ya, ayat yang lain juga menyatakan inti hal yang sama tentang perlindungan di dalam sayapnya. Ya. Nah, saudara, Kristus juga menyampaikan persamaan ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat Israel. Di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya. Nah, saudara, ini satu ayat tentang Yerusalem, tentang Israel, di mana Allah berusaha untuk menaungi mereka, di mana Allah berusaha untuk mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yerusalem dikatakan orang Israel tidak mau. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini. Semua orang percaya harus berseru kepada Allah, harus berdoa kepada Allah, agar Allah menjangkau untuk menolong kita pada saat-saat bahaya. Sebagaimana seseorang secara naluri bertindak untuk melindungi biji matanya dari bahaya, bahwa Bapa Surgawi siap untuk melindungi kita. Dia menyembunyikan kita bagaikan seekor induk ayam melindungi anak-anaknya. Mungkin hari-hari ini keadaan kita seperti keadaan Daud. Tidak ada yang dapat menolong kita. Ada kekuatan besar, dalam tanda petik ada kekuatan besar yang terus mengejar dan berusaha membinasakan kita dengan berbagai caranya. Itu yang terjadi bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Namun saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus ingat ada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Bahkan kita bisa berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Dari kehidupan Daud kita belajar hal yang sangat penting, di mana Saul mengerahkan segenap kekuatannya, mengerahkan begitu banyak tentara hanya untuk menangkap Daud. Akan tetapi walaupun Saul telah berusaha sekuat tenaganya, Saul tidak pernah dapat menangkap Daud. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 23 ayat 14. Saya bacakan secara lengkap. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Puji Tuhan. Ya. Kekuatan sebesar apapun, musuh dalam bentuk apapun, bagaimanapun usaha untuk membinasakan umat-umat Tuhan,
selama Allah tidak menyerahkan ke dalam tangan itu, maka musuh itu, kekuatan itu tidak akan dapat membinasakan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan harga yang teramat mahal, Bapa telah berkorban, mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita. Tidak mungkin dia membiarkan kita. Tidak mungkin dia menyerahkan kita ke dalam tangan musuh kita untuk dibinasakan. Ini menjadi satu kekuatan iman kepada kita semua dalam menghadapi situasi pada akhir-akhir ini. Selama kita mau duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, dan selama kita mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kita pasti aman dalam bahaya apapun yang terjadi saat ini. Di dalam kehidupan Daud ini, kita belajar hal yang lain lagi. Di dalam 1 Samuel pasal 21 sampai pasal 26, itu menceritakan tentang pelarian Daud. Di sana Daud melarikan diri karena dikejar-kejar, hendak dibinasakan oleh Saul. Daud tidak pernah menantang maut. Dalam pasal-pasal ini kita dapat melihat Daud tidak pernah menantang maut. Dia tidak pernah berkata kepada Saul, "Ini aku, tangkap aku." Tetapi Saul yang terus mengejar, yang terus berusaha menangkap Daud, tidak pernah bisa menangkap Daud. Dan Daud terus menghindar. Dia terus melarikan diri dari kejaran Saul. Kalau saat ini saudara, ada kejadian yang luar biasa di seluruh dunia. Kita melihat kematian di mana-mana. Jangan pernah kita berkata, "Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut terhadap virus corona." Lantas kita menantang virus corona. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan mati. Saudara pasti akan mati. Karena itu namanya mencobai Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pada pencobaan ketiga, dia dibawa iblis ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Dan iblis katakan, "Jatuhkan dirimu. Sebab tentang engkau ada firman yang berkata, dia akan mengutus malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk." Tetapi Yesus katakan, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Puji Tuhan. Ini harus kita mengerti, harus kita pahami. Ya. Kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup menolong dan melindungi kita. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 15, di sana dikatakan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gunung Zif di Koresa. Saya garis bawahi, Daud takut saudara. Ya. Daud takut. Penting bagi kita menyadari, orang seperti Daud juga mengalami ketakutan. Ya. Akan tetapi saudara, Daud ketika dia mengalami ketakutan, dia tidak panik. Ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang justru dapat menambah ketakutannya. Tetapi ketika Daud takut, dia mengatasi ketakutannya itu dengan percaya kepada Allahnya.
Dikatakan Daud dalam Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini juga mengajar kita orang-orang percaya. Kalau ketakutan itu sudah menyebar kemana-mana, mungkin kita takut melihat keadaan sekarang ini, melihat dampak kepada sektor ekonomi. Ada rasa takut yang muncul. Namun kita selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup melindungi saya dan keluarga saya. Dia sanggup melindungi saudara dan keluarga saudara. Dia pasti melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang berada dalam naungan sayapnya, itu pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 39 katakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Haleluya. Kita pasti dilindungi Tuhan. Pada waktu kesesakan seperti ini, hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak berdaya. Tuhan sanggup melindungi saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Ya. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sanggup memelihara kita. Dia menguatkan hati kita dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kejahatan, kekuatan besar apapun tidak akan bisa menerobos perlindungan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tetap percaya kepadanya, tetap berseru kepadanya melalui doa dan puasa yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini, dan kita akan teruskan minggu depan. Ambillah bagian dalam doa dan puasa itu. Berserulah kepada Tuhan, biar kita ada di dalam naungan kuasa-Nya. Biar kita semua dipelihara seperti biji mata dan dilindungi Tuhan dalam naungan sayap-Nya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Janji Tuhan kepada kita semua, Tuhan selalu Dia akan pasti menolong saudara dan saya, dan kuasanya yang besar akan menjaga kita. Sehelai di rambutku, Kalau sehelai rambut di kepala kita tidak akan terjatuh tanpa seizinmu, maka tidak ada kuasa yang sanggup membinasakan. Tuhan selalu Haleluya. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pagi hari ini firman-Mu telah kami dengar, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memelihara kami seperti biji mata. Kami berharga di mata-Mu. Engkau Allah yang melindungi kami dan menaungi kami dengan kepak sayap-Mu. Itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi situasi saat ini, biarlah kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Allah. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kiranya setiap sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini. Ada Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kiranya Roh Kudus yang terus berkarya, Roh Kudus yang terus memperkatakan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, pulanglah dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dimanapun engkau ada, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus.
dan bawalah jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga untuk menerima segala berkat, baik segala berkat-berkat jasmani maupun segala berkat-berkat rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin dan menolong kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang kasih nama Tuhan. Saya sebagai gembala sangat mengharapkan seluruh keluarga dapat menjalankan ibadah di keluarga masing-masing, dapat ambil bagian dalam doa puasa di minggu depan ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru bagi bangsa kita, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita berseru dan berdoa bagi para dokter, perawat, dan orang-orang medis lainnya yang ada di garis depan dalam menolong pasien-pasien yang positif terjangkit virus corona. Saya percaya Tuhan akan melalukan ini. Tuhan akan menolong kita semua. Dan mari selain doa dan puasa, juga kiranya jadwal-jadwal doa yang ada tetap diisi di keluarga masing-masing. Hanya itu yang dapat kita lakukan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.